Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apriani Yunsa Putri, NIM 7011937, Prodi Sistem Informasi UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Operasi Riset dengan dosen pengampu Bapak Ade Novia Maulana MSc, yaitu menjelaskan contoh kasus metode transportasi. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan metode transportasi. Metode transportasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Selanjutnya ada macam-macam metode transportasi. Yang pertama, metode stepping stone. Metode ini menggunakan cara trial and error untuk merubah lokasi supaya mendapat alokasi produk yang optimal. Yang kedua, metode modified distribution method. Metode ini merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi yang optimal dengan menggunakan suatu indeks kebaikan yang berdasarkan pada nilai baris dan kolom. Yang ketiga, metode Vogel's approximation method. Metode ini memiliki teknik pengerjaan yang berbeda, yang mana dua teknik sebelumnya menggunakan teknik yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan solusi optimal. Selanjutnya, contoh kasus metode transportasi. Berikut ini contohnya. Suatu perusahaan manufaktur yang membuat FCD mempunyai dua pabrik yang letaknya di kota Jakarta dan Medan dengan kapasitas produk masing-masing 1000 dan 1500 unit per minggu. Setiap akhir minggu, VCD tersebut dikirim ke 3 pusat industri yang berbeda di Pontianak, Makassar, dan Jayapura. Daya tampung per minggu kota-kota distribusi: Pontianak 950 unit, Makassar 1200 unit, dan Jayapura 400 unit. Biaya angkut per FCD dari setiap pabrik ke masing-masing daerah yaitu berikut ini tabel lokasi barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Baiklah, saya akan menggunakan cara stepping stone. Sebelumnya, patokan sel pada sudut kiri atas diisi terlebih dahulu. Berikut tabel matriks alokasi yang pertama dengan mengisi sel pojok kiri atas. Sel JP sebagai perpotongan baris J dengan kolom P merupakan kotak sel yang terdapat di pojok kiri atas. Isilah sel-sel lain dengan memperhatikan kapasitas pada baris maupun daya tampung pada kolom masing-masing. Misalnya, sel JP tidak dapat diisi 1000 unit karena daya tampung P hanya 900. Pada sel JP diisi dengan angka 900 saja. Kapasitas J sebesar 1000 unit baru dialokasikan sebanyak 900 ke P, sehingga sisa 100 unit dikirimkan ke sel JMK. Sementara sel JP kosong alias 0. Sel MMP sebesar 0 unit karena kolom P hanya memerlukan 900 unit saja. Dengan demikian, sel MMK harus diisi sebesar 1200 dikurang 100 unit sama dengan 1100 unit. Lalu perhatikan baris M di mana kapasitas yang tersedia sebesar 1500. Sedangkan yang telah dialokasikan hanya sebesar 1100 unit ke sel MMK. Sehingga sebesar 1500 unit dikurang 1100 unit sama dengan 400 unit harus dialokasikan ke sel MJP. Dengan alokasi pengiriman barang dari dua tempat asal Jakarta dan Medan ke Pontianak, Makassar, dan Jayapura, seperti tercantum dalam matriks ke-1 selanjutnya. Selanjutnya kita dapat menghitung total biaya transportasi, yakni sebesar 900 unit dikali 10.000 unit sama dengan 9 juta. 100 unit dikali 25.000 unit sama dengan 2.500.000. 1.100 unit dikali Rp 40.000 unit sama dengan 44 juta. 400 unit dikali 80.000 unit sama dengan 32 juta.
total biaya transportasi sama dengan 87.500.000. Pertanyaannya, apakah total biaya transportasi sebesar Rp 87.500.000 tersebut masih dapat diturunkan lagi? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, cara stepping stone memberikan petunjuk untuk coba memindahkan unit-unit tersebut ke sel-sel yang lain. Mari kita mencobanya dengan memindahkan satu unit saja dari sel MMK ke sel MP. Lihat anak-anak panah pada matriks 1. Memindahkan satu unit dari sel MMK ke sel MP. Akibat pemindahan tersebut, maka harus diikuti oleh pemindahan satu unit dari sel JP ke sel JMK, sehingga jumlah partikel horizontal, kapasitas, dan daya tampung tidak berubah. Apakah dengan pemindahan satu unit dari dan ke sel-sel tersebut mempunyai akibat terhadap biaya transportasi? Tentu ada. Pertama, sel MMK ke sel MP, artinya mengurangi sel MMK menambah sel MP, sehingga min 1 dikali 40.000 ditambah 1 dikali 15.000 sama dengan min 25.000. Kedua, sel MP ke sel JP. 1 dikali 15.000 ditambah min 1 dikali 10.000 sama dengan 5.000. Ketiga, sel JP ke sel JMK. Min 1 dikali 10.000 ditambah 1 dikali 25.000 sama dengan 15.000. Keempat, dari sel JMK ke sel MMK. 1 dikali 25.000 ditambah min 1 dikali 40.000 sama dengan min 15.000. Jadi min 25 ditambah 5.000 ditambah 15.000 dikurang 15.000 sama dengan min 20.000. Artinya dengan memindahkan satu unit dari sel MMK ke sel MP akan menurunkan biaya transportasi sebanyak Rp 20.000. Jika demikian, pindahkan saja sebesar 900 unit sehingga diperoleh matriks kedua berikut ini. Berdasarkan alokasi barang seperti tercantum dalam matriks 2, diperoleh total biaya transportasi 1000 dikali 25.000 ditambah 900 dikali 15.000 ditambah 200 dikali 40.000 ditambah 400 dikali 80.000 sama dengan 78.500.000. Pertanyaannya, apakah total biaya Rp 78.500.000 tersebut masih dapat diturunkan lagi? Kita coba lagi dengan memindahkan satu unit barang dari sel JMK ke sel JJP. Dengan akibat beruntun terlihat dengan anak panah pada matriks kedua. Jadi berikut ini. Jadi 35.000 dikurang 20.000 dikurang 40.000 ditambah 15.000 sama dengan 10.000. Hal ini berarti dengan memindahkan satu unit akan mengurangi biaya sebesar 10.000. Oleh karena itu, pindahkan saja sebanyak 400 unit sesuai dengan daya tampung JP, sehingga alokasinya seperti tercantum dalam matriks ketiga berikut ini. Dengan matriks ketiga, maka total biaya transportasi sama dengan 600 dikali 25.000 ditambah 400 dikali 60.000 ditambah 900 dikali 15.000 ditambah 600 dikali 40.000 sama dengan 15 juta ditambah 24 juta ditambah 13.500.000 ditambah 24 juta sama dengan 76.500.000. Apakah total biaya 76.500.000 ini masih dapat diperkecil? Mari coba lagi memindahkan satu unit dari sel MP ke sel JP.
kita coba memindahkan satu unit barang dari sel MP ke sel JP. Apa yang terjadi? Jadinya seperti berikut ini. Jadi min 5.000 ditambah min 15.000 ditambah 15.000 ditambah 25.000 sama dengan 20.000. Jadi dengan memindahkan satu unit barang dari sel MP ke sel JP akan menaikkan biaya transportasi sebesar Rp 20.000. Jika demikian jangan dipindahkan. Berdasarkan perhitungan tersebut, matriks 3 telah optimal. Artinya, pihak manajemen membuat perencanaan alokasi produk FCD dari Jakarta dan Medan ke kota distribusi Pontianak, Makassar, dan Jayapura sebagai berikut. Pabrik Jakarta yang berkapasitas 100 unit mendistribusikan produknya ke Makassar 600 unit dan Jayapura 400 unit. Pabrik Medan mendistribusikan produk VCD ke Pontianak 900 unit dan ke Makassar 600 unit sesuai dengan kapasitas pabrik 1.500 unit. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan. Saya akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.